Close it. Talk to me. Halo Kak, balik lagi nih. Kita bakal membahas film horor misteri yang berjudul Talk to Me yang rilis sejak Agustus 2023 lalu. Bercerita tentang sekelompok remaja yang melakukan sesi pemanggil arwah menggunakan potongan tangan misterius. Awalnya mereka menjadikannya ajang hiburan, sampai akhirnya mereka sadar telah melepaskan kekuatan gelap yang mengerikan. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Film dimulai diperlihatkan seorang pria bernama Cole yang datang ke tengah pesta untuk mencari adiknya Duket. Salah seorang di sana memberitahunya bahwa Duket sedang berada di kamar. Dia pun mendobrak pintu tersebut untuk menyelamatkan adiknya yang sedang terluka. Di luar, Cole melarang orang-orang di sana merekam saudaranya. Yang tak lama berselang, Duket menusuk Cole lalu menghabisi dirinya sendiri. Scene beralih pada Mia. Remaja berusia 17 tahun ini tengah memperingati hari kematian ibunya. Di sini terlihat hubungannya yang jauh dengan ayahnya, Max. Bahkan untuk menanyakan bagaimana harinya, sang ayah bersikap sangat hati-hati. Tak lama berselang, ponselnya berdering. Seseorang memintanya datang menjemputnya. Dia merupakan Riley, adik sahabatnya. Berbeda dengan keluarganya, Mia terlihat sangat nyaman berada di dekat keluarga sahabatnya tersebut. Setelah sampai, Mia menemui Jet dan memintanya ikut bersamanya ke sebuah pesta. Awalnya Jet menolak, tapi Mia memberitahunya bahwa hari ini merupakan peringatan 2 tahun kematian ibunya. Dia pun setuju berharap pesta itu bisa menghibur Mia. Mia dan Jet yang akan pergi dihadang oleh Riley. Dia mengancam akan memberitahu ibunya bahwa Jet tidak menjemputnya jika dia melarangnya ikut. Mereka bertiga pun menyelinap keluar untuk pergi ke sebuah pesta yang diselenggarakan oleh Hailey dan Josh. Berbeda dengan Jet yang disambut dan bisa duduk dengan santai di tengah kerumunan. Mia sendiri duduk canggung tanpa ada yang menyapa. Jet menyuruhnya untuk bersikap lebih rileks. Tak lama berselang, Daniel datang. Dia merupakan pacar Jet. Hailey memanggil Jet dan bertanya alasan dia mengajak Mia. Dia terang-terangan mengatakan bahwa menurut yang lain, Mia menjengkelkan. Mereka lalu melakukan acara utama di pesta tersebut, memanggil arwah menggunakan potongan tangan yang telah dibalsem. Tangan tersebut diyakini bisa menjadi media untuk memanggil arwah. Josh meminta adik Jet untuk ikut bermain, namun Jet melarangnya. Mia pun mengajukan diri untuk bermain lebih dulu. Hailey dan Josh menjelaskan aturannya. Mereka mengatakan setelah roh itu masuk, mereka tidak boleh membiarkannya lebih dari 90 detik. Jika lebih, roh itu akan menetap di tubuh orang yang memanggilnya. Mereka lalu menyalakan lilin dan meminta Mia memegang potongan tangan yang ada di depannya dan mengucapkan kalimat, "Talk to me." Talk to me. Sementara yang lain bersiap untuk merekam. Di sini Mia dikagetkan dengan arwah pria tua yang ada di depannya. Hailey menjelaskan bahwa arwahnya selalu berbeda tiap waktu. Sementara Jet yang masih tidak percaya menyuruh Mia menghentikan aktingnya. Untuk membuktikan pada Jet kalau dia benar-benar melihat sesuatu, Mia pun kembali memegang tangan tersebut dan lanjut mengatakan, "Aku mengizinkanmu masuk." Talk to me. I let you in. Dia lalu dirasuki oleh arwah dan bertingkah konyol. Di sini juga diperlihatkan pintu yang terbuka lalu tertutup sendiri yang membuat Josh dan yang lainnya semakin bersemangat. Tidak hanya itu, dia bahkan mengancam Riley. Dia mengatakan bahwa mereka menyukai Riley dan akan merasukinya. Dia menyuruh Riley untuk lari. Karena waktu 90 detik hampir habis, Josh pun bergegas melepaskan tangan itu dari Mia dan meniup lilin. Setelah kembali normal, Hailey bertanya apa Mia baik-baik saja karena waktunya sedikit lewat. Mia mengatakan bahwa ada sensasi yang luar biasa yang ditimbulkan oleh tangan tersebut. Di rumah, Riley yang ketakutan mendatangi Jet sambil membawa bantalnya. Jet yang langsung tahu melarangnya tidur di sana. Dia pun mendatangi Mia dan tidur di sampingnya. Sebelum tidur, Riley bertanya penyebab kematian ibu Mia. Mia lalu menceritakan malam saat kematian sang ibu. Saat itu ibunya yang overdosis obat di kamar berusaha meminta tolong dari balik pintu tapi gagal.
Sejak hari itu, Mia mengalami depresi. Keesokan harinya, Jed mendatangi Hailey dan mengajaknya berkumpul di rumahnya malam nanti. Daniel yang datang lebih awal bertemu ibu Jed. Sang ibu yang mengira mereka akan berpesta bertanya pada Daniel hingga Riley. Namun jawaban mereka sama. Mereka tidak sedang mengadakan pesta. Ibu Jed pun menyuruh Daniel bersikap baik pada putrinya. Tak lama setelah ibu Jed pergi, Josh dan Hailey tiba di rumahnya. Setelah semua berkumpul, Mia yang penasaran bertanya dari mana dia menemukan patung tangan tersebut. Josh menjelaskan bahwa itu diberikan oleh temannya yang juga dia dapat dari temannya yang lain. Dia juga mengatakan tangan itu merupakan tangan seorang paranormal yang dipotong dan dibalsem. Sementara Hailey mendengar itu tangan cenayang atau seorang pemuja setan. You're full of shit. Setelah siap, Daniel mulai memegang tangan tersebut dan mulai kerasukan. Arwah di tubuh Daniel mengungkapkan bahwa Daniel tidak suka disentuh oleh Jed dan mulai bersikap menjengkelkan yang membuat Jed segera melepas patung tangan dari Daniel dan meniup lilin tersebut. Daniel yang malu pergi membersihkan wajahnya, sementara Mia kembali menawarkan diri untuk melakukannya. Sekelompok remaja ini menjadikannya ajang hiburan dan terus melakukannya bergantian. Mengingat orang yang kerasukan melakukan hal-hal aneh dan memalukan. Karena penasaran, Riley menawarkan diri untuk mencobanya. Namun tentu saja Jed melarang. Mia mengatakan Riley bisa mencoba 60 detik dan meminta Jed mengizinkannya. Tapi tetap saja Jed menentang ide tersebut dan masuk ke kamar. Saat Josh mulai berkemas, Riley terus memohon pada Mia untuk membiarkannya. Mia pun terpaksa mengizinkannya dengan ketentuan waktu 50 detik. Setelah memegang patung tangan yang ada di depan, Riley kaget dengan apa yang dilihatnya. Talk to me. Mia lalu menenangkannya dan menyuruhnya untuk melanjutkan kalimatnya. Setelah kerasukan, Mia sadar yang masuk di tubuh Riley adalah Rhea, sang ibu. Ibunya mengungkapkan penyesalannya dan meminta maaf pada Mia. Hailey mengatakan bahwa 50 detik sudah berlalu. Namun Mia meminta waktu lebih untuk bicara dengan Rhea. Karena melewati batas yang ditentukan, tubuh Riley diambil alih oleh arwah dan mulai membenturkan wajahnya ke meja berulang kali yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Josh yang ingin kabur dihentikan oleh Hailey. Dia mengatakan mereka hanya perlu meluruskan yang terjadi. Setelah polisi datang, masing-masing dari mereka mulai diinterogasi. Mia bergegas ke rumah sakit untuk melihat keadaan Riley. Namun Jed dan ibunya menolak kedatangannya. Mereka menyalahkan Mia atas apa yang terjadi pada Riley. Saat akan pergi, dia melihat Rhea berdiri di belakangnya dan berjalan ke kamar mandi. Mia lalu mengikutinya dan melihat tidak ada siapapun di sana. Daniel menenangkannya dan mengantarnya pulang. Mia meminta Daniel untuk menginap di rumahnya. Dia mengatakan mereka hanya berteman dan hari ini dia tidak ingin sendirian. Mom was sad because she was trying to reach out. Saat Daniel tertidur, Mia melihat arwah yang merasukinya mendekat dan menyerang Daniel. Mia berteriak membangunkannya. Namun saat Daniel terbangun, dia menemukan Mia yang menyerangnya. Mia menyadari bahwa arwah-arwah itu telah mengikuti mereka. Daniel yang ketakutan tidak percaya padanya dan pergi dari sana. Tak lama berselang, Mia memanggil ibunya menggunakan patung tangan milik Josh yang dia ambil diam-diam dari rumah Jed. Di sini Mia melihat Rhea duduk di depannya. Dia pun memastikan apa benar ibunya meminum banyak obat untuk bunuh diri. Rhea memberitahunya bahwa kematiannya murni kecelakaan. Dia tidak pernah berniat meninggalkan Mia sendirian. Dia juga mengatakan bahwa Riley memerlukan bantuan. Riley needs help. Di rumah sakit, Sue dan Jed membersihkan badan Riley. Namun karena sang ayah menelpon, Sue akhirnya meninggalkan Jed berdua dengan adiknya. Jed mencoba mengajak Riley bicara. Namun Riley yang masih kerasukan menyerangnya lalu melukai dirinya sendiri. Mia dan yang lainnya berkumpul. Jed mengatakan bahwa saat Riley sadar, dia mencoba menghabisi dirinya sendiri. Josh menjelaskan bahwa jika seseorang mati saat dirasuki, arwah itu akan memilikinya selamanya. Dia juga menceritakan tentang Duket, pemilik patung tangan itu sebelumnya. Duket membiarkan Josh memilikinya karena dia bisa melihat arwah tanpa tangan tersebut. Josh juga memberitahu mereka tentang kematian Duket yang menikam saudaranya lalu bunuh diri. Mereka pun berniat bicara pada Cole. Namun saat bertemu, Cole menolak untuk membantu mereka. Mia menolak untuk menyerah dan mengejar Cole. Dia mengatakan bahwa dia tahu rasanya kehilangan orang yang paling dekat untuk mereka.
Cole pun menjelaskan bahwa arwah yang masuk akan mengacaukan pikiran seseorang yang dirasukinya lalu pergi. Jet mengungkapkan bahwa adiknya sudah berada di tahap itu. Cole heran kenapa mereka membiarkan anak kecil melakukannya. Dia mengatakan bahwa tubuhnya harus mengusir arwah tersebut. Riley makin lemah jika semakin lama kerasukan. Mendengar hal itu, Jet lalu pergi dari sana. Dia marah pada Mia karena membiarkan adiknya melakukan hal itu. Karena Mia juga, mereka terlambat melepas patung tangan itu dari Riley. Jet melarang Mia mendekati keluarganya. Meski terpojok, Mia menyimpulkan bahwa mereka perlu menyelesaikan ritual dengan meniup lilin yang gagal mereka lakukan di tahap awal. Berharap hal itu bisa menyelamatkan Riley. Josh memberi patung tangan pada Mia lalu pergi dari sana. Hey, good luck. Di rumah sakit, mereka mulai melakukan persiapan. Dari menutup semua kaca, menyalakan lilin hingga Mia membantu Riley memegang patung tangan tersebut. Mereka mencoba berulang kali, tapi tidak terjadi apapun. Jet memintanya berhenti, tapi Mia yang merasa putus asa terus mencoba. Dia mengusulkan untuk memegang patung tangan dan bicara dengan Riley. Jet mengatakan itu tidak mungkin terjadi berhubung Riley masih hidup. Namun Mia bersikeras melakukannya yang membuatnya berhasil menghubungi arwah seorang gadis kecil yang menunjukkan pada Mia sebuah penglihatan tentang Riley yang disiksa dalam limbo atau alam kematian. Jet dan Daniel melepas tangan tersebut dari Mia. Mia menjelaskan bahwa dia melihat Riley. Para arwah terus menyiksa dan tidak akan melepaskannya. Saat kembali ke rumah, Max mengungkapkan bahwa kematian Rhea bukanlah kecelakaan. Dia pun membacakan sebuah catatan bunuh diri yang telah disembunyikan dari Mia untuk mencegahnya menyalahkan dirinya sendiri. Mia yang sulit percaya hal itu masuk ke kamarnya, di mana arwah Rhea ada di sana, dan mengatakan bahwa Max berbohong. Dia juga memberitahunya bahwa ayahnya yang di depan bukanlah Max. Dia adalah makhluk yang berwujud sang ayah dan berniat menyakitinya. Sebelum menghilang, Rhea meminta Mia menghabisi Riley untuk mengakhiri penderitaan anak tersebut. Dia berjanji akan menjaga Riley di alam sana. Karena perkataan Rhea, Mia berhalusinasi diserang oleh Max. Yang tak lama berselang, Max masuk ke kamarnya dan diserang oleh Mia menggunakan gunting. Mia lalu menghubungi Jet dan menipunya bahwa dia bisa membebaskan Riley. Namun Jet mengatakan kalau keadaan adiknya semakin membaik. Tapi Mia menjelaskan bahwa di penglihatannya Riley kesakitan. Dia meminta Jet datang ke rumahnya untuk menunjukkan caranya. Jet pun bergegas ke rumah Mia. Setelah melihat Jet pergi, Mia segera masuk ke kamar Riley. Di sana dia juga menipu Sue agar meninggalkannya berdua dengan Riley. Mia melihat arwah membusuk mengambil alih tubuh adik Jet tersebut. Dia ingin menghabisinya, namun Mia tidak sanggup melakukannya. Sedangkan arwah itu terus memancing Mia. Sementara Jet yang tiba di rumah Mia menemukan Max berlumuran darah. Dia segera menelpon ibunya dan mengatakan bahwa Mia berbahaya. Sue bergegas ke kamar Riley. Namun Mia dan putranya sudah tidak ada di sana. Jet tiba di rumah sakit tepat saat Mia pergi dengan Riley di kursi roda menuju jalan raya. Jet pun berlari sekuat tenaga untuk menghentikan Mia. Sementara para arwah mencoba meyakinkan Mia untuk mendorong Riley ke jalanan. Mia yang telah sadar menyadari bahwa jika dia melakukan hal ini, Riley akan berada di alam arwah selamanya. Di sini diperlihatkan Mia yang tiba-tiba melompat ke depan mobil, sementara Jet berhasil menyelamatkan Riley. Mia yang terluka berjalan sendirian ke rumah sakit, di mana dia melihat Riley yang sudah sembuh total terbangun bersama keluarganya. Tidak hanya itu, Mia juga melihat ayahnya dan memanggilnya. Namun sang ayah tidak berbalik dan pergi begitu saja. Di sini Mia menyadari bahwa dia tidak melihat dirinya di cermin. Dia pun bergegas mengejar ayahnya yang masuk ke lift namun gagal. Mia lalu diselimuti kegelapan dan berakhir terperangkap dalam limbo. Film diakhiri diperlihatkan Mia yang menemukan dirinya berada di sisi lain tangan yang dibalsem. Sementara sekelompok pria asing memainkan permainan dan memanggil arwahnya. I'll let you in. Yap, itu tadi alur cerita dari film Told to Me. Buat kalian yang suka film dengan genre horor misteri, film ini wajib masuk di list tonton kalian. Oke deh kak, mungkin segitu dulu dari Story of Movie. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.